Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan berbahagia dalam Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi dengan channel Juliani Tom dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, yang telah memberikan waktu dan kesempatan buat kami untuk ada hari ini dan merenungkan dan akan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dalam Roh Kudus, berikanlah pengertian, sehingga firman Tuhan yang akan kami renungkan dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan juga dapat dilakukan. Pakailah hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21. Dengan judul Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hamba-Mu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Nah, demikianlah kita telah membaca firman Tuhan dalam Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan ayat 21. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema untuk minggu ini adalah bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Nah, kita mulai dalam ayat 8. Di ayat 8 ini dikisahkan bahwa Ishak bertambah besar dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Nah, disapi artinya Ishak tidak lagi diberikan ASI oleh ibunya Sarah atau berhenti menyusui dan akan beralih ke makanan padat. Dan ini merupakan tahapan yang penting dalam pertumbuhan anak di masa itu.
dari bayi menjadi anak-anak, sebuah simbol pertumbuhan dan peralihan. Dan untuk itu Abraham mengadakan perjamuan besar. Perjamuan besar sama dengan pesta besar untuk merayakan momen penting itu, yang menunjukkan bahwa betapa berartinya Ishak bagi keluarga mereka atau keluarga Abraham dan Sarah, sebab Tuhan telah memenuhi janjinya untuk memberikan anak, walaupun mereka berdua telah berusia lanjut. Kita bisa membaca dalam Kejadian 21 ayat 7. Nah, sebagai kanak-kanak, Ishak dan Ismail ini bermain karena mereka memiliki kedekatan. Walaupun mereka punya ibu yang berbeda, tetapi satu bapak, yaitu Abraham. Nah, momen bermain ini menjadi titik awal dari konflik keluarga yang pada akhirnya berujung kepada pengusiran Hagar dan Ismail. Atau bisa dikatakan situasi berubah ketika Sarah melihat Ismail bermain bersama Ishak yang memicu kecemburuan dan konflik dalam keluarga. Kita baca dalam ayatnya yang ke-9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Ayat 10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Nah, Bapak Ibu, ternyata ini kecemburuan tentang keturunan Hagar dan Sarah, yaitu soal ahli waris. Dan kecemburuan ini membuat Abraham itu sangat tertekan. Di ayat 11 dikatakan hal ini sangat menyebalkan Abraham karena Sarah menginginkan supaya Hagar dan Ismail itu diusir keluar dari rumah itu. Nah, permintaan Sarah ini untuk mengusir Hagar dan Sarah membuat Abraham sangat sebal atau menyebalkan Abraham. Dan ia tidak senang dengan anaknya itu atau Ismail. Tetapi Tuhan Allah atau Allah memberi penghiburan dan petunjuk kepada Abraham. Ayat 12. Karena Tuhan melihat apa yang dirasakan oleh Abraham. Ayat 12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Nah, Bapak Ibu Saudara, Abraham diberi petunjuk oleh Allah untuk melakukan apa yang dikatakan Sarah. Allah seringkali membiarkan umatnya berada dalam pilihan, meskipun akibatnya mungkin sangat sulit. Nah, pada akhirnya Abraham ini mengikuti petunjuk dari Tuhan. Sehingga Abraham mempersiapkan bekal untuk kepergian dari Hagar dan Ismail, ayat 14. Hagar dan Ismail akhirnya menuju ke padang gurun Beersheba. Padang gurun Beersheba ini ada di perbatasan Mesir, 50 mil di selatan Yerusalem dan 20 mil di selatan Hebron. Nah, mengembara di padang gurun itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi ketika bekal sudah habis. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan, sekirbat air yang dibawa oleh Hagar ini habis. Ayat 15. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Nah, dalam keadaan sendiri dan menjadi orang tua tunggal di padang gurun, air habis. Padang gurun adalah
suatu tempat yang amat sangat panas di siang hari. Ini menjadi suatu keadaan yang sangat menyedihkan, suatu keadaan yang sangat sulit, dan kehabisan air itu merupakan ancaman besar bagi kehidupan Ismail secara khusus, dan Hagar menjadi putus asa sehingga ia membuang anaknya ke semak-semak, ke bawah semak-semak, karena ia tidak tega melihat anaknya meninggal. Hagar merasa inilah pilihan yang dia punya, bahkan mungkin satu-satunya pilihan, karena ia tidak mampu untuk menyaksikan kematian anaknya. Sehingga jalan yang dia pilih adalah ia duduk agak jauh dari tempat di mana Ismail dibaringkan. Ini juga adalah ujian iman yang berat bagi Hagar. Ia diuji dalam situasi yang sangat berat. Nah, dalam situasi yang demikian, ternyata Allah selalu ada. Bahkan ketika tidak tampak ada harapan, di dalam Allah selalu ada harapan. Karena kasih Allah tidak terbatas oleh situasi dan keadaan. Kita pun bisa membayangkan tinggal di padang gurun yang tandus, yang kering, lalu kehabisan air. Pasti pikiran kita akan langsung tertuju pada kematian. Nah, Allah mendengar suara anak itu, suara dari Ismail. Ayat 17. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar?" Allah mengerti bahwa dalam keadaan itu betapa susah hati Hagar, apalagi diperhadapkan dengan anak yang ada bersama dengannya. Maka Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring." Nah, ayat 17 ini yang kita baca memberi pengharapan. Allah mendengar. Allah memberikan penghiburan dengan kalimat, "Janganlah takut, sebab Allah sudah mendengar." Dan Allah memberi jawaban. Bahkan jawaban itu menjadi suatu kebutuhan dari Hagar. Allah campur tangan dan memberi air bagi mereka. Bukankah ketika itu, situasi itu, Allah melihat bahwa Hagar dan Ismail membutuhkan air. Dan Allah memberikan pertolongan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan pertolongan itu tepat pada waktunya. Kita lanjut dengan ayat 18. Ayat 18 ini juga yang menjadi tema. Kita baca ayat 18. "Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Ini tema untuk sepanjang minggu ini. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Peganglah, rawatlah dia. Rawatlah Ismail. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Di sini Allah menyerukan supaya Hagar itu tidak berputus asa, tapi merawat membesarkan Ismail. Ini menunjukkan betapa pentingnya orang tua dalam membesarkan, mendidik, mengurus anak-anak mereka. Allah berjanji kepada Hagar bahwa Ismail pun walau bukan lahir sebagai anak perjanjian, ia juga akan menjadi seorang yang penting dan akan menjadi bangsa yang besar. Di sini Allah memberi harapan dan janji masa depan bagi Ismail, anaknya Hagar. Yang kemudian Bapak Ibu, Saudara, anaknya ini menjadi nenek moyang bagi suatu bangsa yang besar, bangsa Arab. Ada harapan di tengah kesuraman, di tengah kesulitan,
bagi Hagar yang terabaikan, yang terbuang, Allah ternyata tetap menyertai Hagar dan anaknya. Allah selalu menyertai, bukan hanya kepada Hagar dan Ismail, tapi ternyata Allah selalu menyertai kita dalam segala keadaan yang sulit dan berat. Dan Allah selalu menepati janjinya. Di mata Allah setiap orang itu memiliki nilai dan harga. Allah selalu memiliki rencana yang besar bagi semua orang dan bahkan bagi mereka yang tidak dianggap penting, yang terbuang, yang terpinggirkan. Dan kita pun dapat mempercayai janji-janjinya dalam hidup kita. Anak adalah anugerah dari Allah. Ismail adalah anugerah dari Allah untuk Hagar. Dan karena itu ketika Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, maka itu juga sebuah perintah untuk merawat, membesarkan, menjaga, memelihara anak sebagai berkat dan anugerah dari Tuhan. Kita lanjut ke ayat 19 sampai dengan 21. Ayat-ayat ini menyangkut keberlangsungan hidup keluarga Hagar. Ayat 19, setelah mengalami kesulitan kehabisan air di padang gurun, Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat atau ia menemukan sebuah sumur. Sumur berarti sumber air. Dan inilah campur tangan Allah dalam kelangsungan hidup dari Hagar dan Ismail. Campur tangan dari Allah yang tidak pernah terlambat. Dikatakan di sini Allah membuka mata Hagar. Artinya bahwa Hagar punya mata tetapi tertutup. Ia tidak melihat jalan atau ia tidak menemukan jalan untuk mendapatkan pertolongan atau jawaban. Ia tertutup matanya oleh karena fokus pada masalahnya yang besar. Sehingga ketika Hagar ini fokus kepada masalahnya yang besar, semua menjadi tertutup. Tidak kelihatan. Ia dalam keadaan yang bingung, cemas, gelisah, sudah bercampur aduk di situ. Sehingga kehilangan harapan. Dia tidak bisa lagi berpikir secara tenang dan jernih. Ia tertutup matanya oleh karena fokus pada masalahnya. Jadi masalah daripada Hagar ini adalah ia kehabisan air di kirbatnya, di kantongnya yang dibawanya. Karena kehabisan air sama dengan kematian anaknya. Berarti masalahnya sangat besar bagi dia. Kehabisan air, tandanya anaknya akan mati. Lalu firman ini berkata Allah membuka matanya, tujuannya supaya Hagar melihat bahwa ada jawaban di tengah kesulitan. Allah membuka matanya Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia melihat sebuah sumur. Artinya sumur itu tidak tiba-tiba muncul, tidak tiba-tiba ada. Tetapi sumur itu sudah ada. Nanti terlihat oleh Hagar ketika Allah membuka matanya. Bapak Ibu Saudara, bukankah ketika kita ada dalam permasalahan yang berat, yang membuat kita putus asa, semua kelihatan gelap, tidak ada jalan yang terang. Tidak bisa berpikir secara cemerlang, tidak ada. Maka Allah memberi pertolongan dengan membuka matanya sehingga dia menemukan sumur. Dan pada akhirnya dia mengisi kirbatnya dengan air dan ia memberi anaknya itu minum. Maka ketika ia memberi anaknya minum, masalahnya selesai.
Masalah yang dia hadapi ketika itu selesai. Lalu di ayat 20 kita membaca, Allah menyertai anak itu, Allah menyertai Ismail, sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Kita lanjut dengan 21, maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Ayat 20. Allah menyertai Ismail. Ia tumbuh menjadi seorang pemanah, dan ini adalah sebuah keterampilan yang dimiliki oleh Ismail yang menunjukkan kehidupannya yang mandiri dan kuat di padang gurun yang tentu saja gersang. Dan Ismail memilih tinggal di padang gurun Paran. Kemudian ia menikah dengan seorang wanita Mesir yang menjadi pilihan ibunya. Dan kemudian Ismail membangun sebuah keluarga. Nah saudara, Allah menunjukkan kasih-Nya meskipun Ismail bukan anak perjanjian, Allah tetap memperhatikannya. Allah memberkati kehidupannya karena ia pun adalah juga anak Abraham. Dan kisah daripada Ismail ini menjadi bagian yang penting dari sejarah dan budaya bangsa Arab. Nah Bapak Ibu, ini menjadi suatu perenungan bagi kita tentang konflik yang terjadi dalam sebuah keluarga. Yang pada akhirnya juga tidak hanya berbicara tentang konflik, tetapi masa depan dan iman. Apa pembelajaran dari bacaan firman Tuhan kali ini? Yaitu bahwa konflik itu adalah bagian dari kehidupan. Ketika kita hidup dalam dunia ini, kita tidak akan terlepas dari berhadapan dengan konflik, entah itu di keluarga dan dalam masyarakat. Nah, konflik yang diceritakan ini terjadi di tengah-tengah keluarga Abraham. Nah, menghadapi konflik, kita pun perlu terus-menerus belajar untuk bagaimana mengelola konflik dan dengan sikap bijaksana dan damai. Sehingga konflik itu tidak akan berkepanjangan, tetapi kita dapat menyikapinya dengan cara yang bijaksana. Artinya tidak terus-menerus kita ada dalam konflik. Lalu kemudian tentang orang tua. Orang tua yang diberi berkat oleh Tuhan, anak-anak akan mengalami juga goncangan dalam sebuah keluarga. Entah masalahnya dalam keluarga itu sendiri atau dari luar, penting bagi orang tua juga untuk mengambil sikap bijaksana dalam situasi yang sulit dan sukar, tidak mudah menyerah. Tetapi bagaimana orang tua tetap mengurus, merawat, membesarkan, mendidik anak-anak. Berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, itulah juga jalan. Ketika orang tua menghadapi masalah-masalah dalam keluarga. Menjerit kepada Tuhan. Karena Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Dan Dia mengetahui dengan persis apa yang kita rasakan dan kita alami. Bisa saja terjadi banyak orang tua yang sudah menyerah dengan keberadaan dalam hidup, tentang ekonomi, tentang anak-anak, tentang pasangan hidup, tentang apa saja. Anak-anak memang perlu dibimbing, diarahkan. Anak-anak itu kan bergantung kepada orang tua. Apalagi anak-anak kecil, mereka tidak berdaya, sepenuhnya bergantung kepada orang tua. Nah, menjadi orang tua yang baik itu Tuhan suka. Sama ketika Hagar mengalami masalah, Tuhan memberikan penguatan, penghiburan. Bangun, Tuhan suruh bangun, Tuhan suruh angkat anak yang dibaringkan di semak-semak, dan Tuhan suruh bimbing, Tuhan suruh rawat. Karena anak-anak memiliki masa depan, rancangan yang indah dari Tuhan. Selanjutnya pembelajaran dari kehidupan keluarga Abraham ini adalah bagaimana kita belajar menghargai setiap orang, karena setiap orang itu memiliki nilai dan martabat. Bagaimana menghargai perbedaan
antara satu dengan yang lain, dan menerima penerimaan. Bagaimana juga kita menunjukkan belas kasih kita kepada kaum yang terbuang, kaum yang terpinggirkan, kaum yang papah, dan juga bagaimana kita berespons terhadap situasi yang sulit yang kita hadapi, baik pribadi maupun kelompok, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Karena selama kita menjalani hidup dalam keluarga dan masyarakat, kita akan selalu berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit yang barangkali kita tidak inginkan tapi terjadi. Nah, apa respon kita? Cara kita berespon akan menentukan sekali langkah apa yang akan kita ambil selanjutnya. Kemudian kita perlu belajar tentang iman kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, rumit, dan suram. Belajar terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya dan pertolongan Tuhan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Maka, sebagai orang beriman, jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan. Dalam keadaan apa saja kita selalu membutuhkan Tuhan, karena Tuhan itu Maha Kuasa dan kita rentan untuk ada dalam kejatuhan atau meninggalkan Tuhan, atau kita sangat rentan untuk menjadi orang-orang yang pesimis dan putus asa. Dan percayalah kepada janji-janji Tuhan bahwa Dia akan selalu menyertai dengan segala kebaikan dan perlindungan yang sangat sempurna. Dan bahwa di dalam setiap peristiwa ada pembelajaran yang positif untuk kita membangun hidup. Dan di dalam setiap peristiwa ada campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Dan inilah pesan-pesan yang boleh kita dapatkan dari perenungan kita saat ini. Sebagai suatu persiapan bagi kita untuk menghadapi situasi-situasi dan kondisi-kondisi yang sulit, yang sukar, yang membawa kita ada pada pilihan-pilihan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi juga koreksi bagi hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami percaya Tuhan sementara bicara kepada kami untuk hal-hal apa yang perlu kami ambil dari pembelajaran firman Tuhan ini. Sehingga kami lebih bijaksana, lebih baik, lebih benar dalam menyikapi hal-hal yang terjadi dalam hidup kami, sambil tetap menjadi orang yang beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.